Pemerintah telah melakukan groundbreaking proyek Giant Seawall ataupun tanggul raksasa, dan dari pembangunan proyek ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Wali Kota Jakarta Utara mengaku berkeberatan. Juga warga di kawasan Muara Baru ini ada pula yang pro dan kontra dengan adanya proyek ini. Mereka ada yang setuju dengan adanya relokasi dan ada juga yang tidak setuju dengan adanya relokasi di kawasan ini untuk proyek Giant Seawall. Dan Mas, tadi Mas juga kan sempat kita ngobrol sebelumnya, nggak setuju kalau ada penggusuran segala macam ya? Nggak setuju. Ini air laut loh yang masuk ke darat ya. Dataran Jakarta itu hampir semuanya rata ya, tidak ada, jarang ada pegunungan ya. Kalau kita berhitung-hitung dalam waktu 1 bulan saja, ini banjir rob ini terus saja berlaku setiap hari lah gitu guys ya, berlaku setiap hari. Jadi bakalan seperti apa ya ke Jakarta ya? Saya yakin bukan hanya Jakarta yang akan tenggelam guys ya. Ya kurang lebihnya bisa masuk ke daerah-daerah sebelah gitu kan. Jadi mungkin separuh Jawa atau bahkan hampir lebih dari separuhnya lah gitu guys. Karena kan ini air laut ya guys, sewaktu-waktu bisa pasang. Kalau sudah pagi sampai malam masuk air laut, mau dikemanakan tanah-tanah yang ada di Jakarta guys? Mau pompa lagi ke laut? Nggak bisa, seperti programnya Anies kemarin. Nggak bisa lah kita andalkan sumber resapan sekarang guys ya. Kalau sumber resapan mau diandalkan, sakit nggak tuh guys? Sakit lah. Kenapa? Ini air laut loh, ini seluas samudra guys. Air laut ini luas, lebih luas daripada daratan yang ada di muka bumi. Kalau air laut sudah masuk ke daratan, bakalan menjadi apa guys? Mau pindah kemana? Mau pindah Kalimantan? Itu oke guys, karena banyak pegunungan di sana. Di Lombok juga banyak guys, di NTB banyak guys. Tapi kalau di daerah Jawa, Jakarta itu sentral loh, sentral ekonomi loh. Kalau lumpuh terus beberapa bulan ke depan ini, bisa dibayangkan, kita bisa melihat efeknya luar biasa nanti guys. Kita udah menang ya? Menang kita nih? Serius menang? Alhamdulillah. Banteng rendam sekarang di Jakarta ya. Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Tuh Bang Rano, Jakarta Utara banjir rob sekarang, warga Jakarta Utara kebanjiran, takutnya tenggelam. Kemarin sih dikasih solusi Giant Seawall, malah dibilang solusi muluk-muluk. Sekarang buktinya tuh kan penting banget Giant Seawall. Awas tuh kalau misalkan ngejabat nggak bikin Giant Seawall. Heran dikasih calon gubernur teknokrat malah milih yang jago drama. Kejadian kan sekarang solusinya ditolak mentah-mentah tuh Giant Seawall. Ini PR untuk yang mau dilantik nanti. Gak ada yang lebih penting dari banjir. Ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin Giant Seawall, udah deh, gak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan daratannya ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus, ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilang, emang udah biasa tiap tahun banjir, ya gimana caranya? Jangan normalisasin dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja Giant Seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat Giant Seawall? Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu, baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin banjir tuh udah biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih, orang mau kerja udah membau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor tuh, ribet.
Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Dan orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan. Orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Tahu deh gue, pusing. Cepet diurus deh, biar cepet selesai. Biar nggak ada banjir-banjir lagi. Pusing orang, tau nggak? Capek. Jakarta itu nggak butuh giant seawall. Ya ampun, buat apa sih? Kalian warga Jakarta manja banget. Ketimbang kerendam doang selutut, astaga, itu nggak ngaruh. Kecuali kalau kerendamnya segini nih, nah itu baru kalian boleh protes. Tetap ya, Jakarta tidak membutuhkan giant seawall. Jadi kita lebih berfokus ke resapan air, sama kita perbaiki got-gotnya aja dulu. Sama kemacetan tuh, macet di mana-mana. Masa masih ngurusin ini apa namanya banjirop? Banjirop itu cuma sekali setahun, gak usah muluk-muluk. Lu kalau nggak percaya Jakarta ini punya potensi buat tenggelam, lu cek di kawasan Muara Baru di Jakarta Utara tuh. Nah, kawasan Kampung Muara Baru ini posisinya lebih rendah dibanding laut. Jadi kalau lu punya rumah di kawasan Muara Baru, itu rumahnya di bawah permukaan laut. Nah, makanya di sana dibangun tanggul tuh biar nggak banjir. Kalau tanggulnya nggak ada, ya bisa kena air semua tuh kampung. Itu tanggul perbedaan tingginya sama kampung beda 4 meter. 4 meter itu berarti hampir setinggi 2 kali Yoming. Lo kalau cek di jalan raya kawasan situ tuh, dari tanggulnya udah banyak yang rembes. Jadi banyak air rembes ke jalan raya. Jadi kalau menurut peneliti ITB, tanah di Jakarta ini turun setiap tahunnya 25 cm. Berarti kan 25 cm itu 10 tahun 2,5 meter, bro. Kira-kira apa penyebab utama yang bikin tanah Jakarta turun terus? Yang paling utama itu adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Jadi ya nggak heran. Sebenarnya sih gue udah sering tuh denger ada wacana penggunaan air tanah pengen diregulasi lebih ketat. Ya karena kalau aturannya belum dibikin ketat, ya ini tinggal menunggu waktu aja kan. Cuman yang gue heran nih, kalau tanah Jakarta itu turun terus, kenapa tanah di PIK tuh mahal banget ya? Anies Baswedan adalah orang yang paling jujur, paling baik, paling bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu keputusan yang paling besar, yang paling bijak adalah menolak pembangunan giant seawall di Jakarta. Ya, dampaknya sekarang kan kita lihat. Itu adalah namanya bijak menurut pendukung Anies. Bijak kan? Sekarang kalian mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Mau berenang tidurnya? Kan udah dibilang, ini kan pembangunan jangka panjang untuk mengatasi bencana alam jangka panjang, untuk mengatasi bencana jangka panjang. Contohnya seperti reboisasi. Reboisasi itu kan sebenarnya penanggulangan untuk bencana yang akan datang. Misalnya bakal ada banjir ke depannya kalau tidak dilakukan reboisasi, ada longsor, makanya dibuat reboisasi untuk penanggulangan jangka panjang. Sama halnya dengan giant seawall. Cuman para pendukung Abah Anies kan pinter. Oh enggak perlu. Nah sekarang terus kalian mau buat apa? Terimalah hasil dari kebijakan, dari menurut kalian yang paling bagus, yang paling pinter ya. Terimalah hasilnya. Silakan. Makanlah pintarnya, makanlah bijaksananya, makanlah apa semuanya. Biar kalian kenyang, perut kembung, biar bisa melayang di atas air. Begitu. Enggak, ini enggak banjir kok. Ini cuman parkiran air aja. Kan Jakarta butuhnya resapan air sama itu apa, mengurangi kemacetan. Ini enggak banjir, ini biasa aja kan. Mau meresap kemana lagi ini air sudah segini banyaknya, tanah sudah jenuh. Parkiran air. Itu kan yang dikatakan Abah sebelah, katanya Jakarta itu nggak butuh giant seawall, butuhnya sumur-sumur resapan air. Kalau ada banjir itu ya berarti parkiran air. Kenapa yang saya bahas kok Abah sebelah? Karena yang nolak dulu kan Abah sebelah nih beritanya. Lika-liku proyek giant seawall ditolak Abah, kini digarap Pak Prabowo. Namun proyek ini pernah ditolak Abah saat jadi gubernur. Abah menilai proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dianggap sebagai kobokan raksasa yang malah akan menampung air kotor. Kobokan nggak tuh? Iya ya, yang paling bener sumur resapan. Iya, karepmu. Saya tidak menertawakan musibahnya ya. Yang saya tertawakan orang-orang yang menolak giant seawall dan lebih memilih resapan air. Dan untuk warga Jakarta yang kena banjir, semoga tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian materi. Amin. Jakarta Utara banjir rob. Salah sendiri ya. Pak Jokowi mengajukan pembangunan giant seawall, tapi tidak disetujui karena banyak yang demo. Apa kabar kamu yang demo? Padahal itu baik loh Pak Jokowi itu kalau membangun tuh.
nggak bakalan kayak banjir kayak gini. Coba deh, sudah dibangun, nggak beres tuh banjir robnya. Sekarang kemarin Pak Ridwan Kamil yang ingin membangun Giant Seawall kalau jadi, malah nggak dipilih. Ya sudah, benerin gotnya aja sana, oke? Nggak usah menyesal yang tidak memilih Ridwan Kamil, oke? Pak Ridwan Kamil itu pinter loh sebenarnya. Kemudian itu arsitek yang banyak membangun gedung-gedung di Jakarta itu. Proyek-proyek di Jakarta itu banyak yang dibangun oleh pada waktu dia masih senior, belum menjabat jadi kepala daerah. Tapi kenapa nggak kalian pilih? Oh iya, sana kan ada anak Abah ya, sama Ateng ya. Iya ya, sekarang di sana jadi kandang Ateng. Katanya ada di Sitorus tapi bukan kata saya. Oke, selamat menikmati banjir rob. Gue sih bingung kenapa orang semangat banget belain politisi junjungannya. Kalau gue kemarin ya lagi pilkada aja. Udah kelar pilkada, ya ngapain pusing? Gue bikin video soal tanggul di Jakarta Utara ada bocor-bocor dikit. Orang malah nyukur-nyukurin gue gara-gara gue pilih Rano Karno. Rano Karno mah urusin got aja, rasain lo. Gak milih RK yang ngerti barang. Lah, masalahnya Rano Karno itu ngejabat juga belum. Kalau mau nanyain soal tanggul yang bocor-bocor di Jakarta Utara, tanyain ke PJ gubernurnya lah, Pak Teguh. Atau Heru Budi itu yang sebelumnya. Kenapa ngomongin Rano Karno? Kedua, gue sih bukan mau belain Rano Karno. Ngapain juga gue belain, udah gak pilkada. Tapi Rano Karno itu kan wakil, gak ada wewenangnya. Ngapain lu pusing-pusingin Rano Karno? Gubernurnya Pramono Anung, yang punya wewenang dia. Itu pun belum dilantik. Ngapain lu pusingin? Gue gak bakal capek-capek ngebenerin omongan Rano Karno soal got sama Giant Seawall. Lah ngapain gue capek-capek, orang udah gak pilkada. Udah gak pilkada, ngejabat juga belum. Terus dia juga cuma wakil. Apa poinnya? Gue bener-benerin omongannya. Yalah, bikin gue capek aja. Kalau gue kemarin-kemarin ada video soal nyenggol-nyenggol Gibran, nyenggol-nyenggol Jokowi, ya itu wajar aja. Karena Kang Emil itu kan didukung sama Jokowi, jadi ya mesti gue senggol-senggol lah. Ya buat nurunin suara Kang Emil aja. Ya kalau sekarang nyenggol-nyenggol Gibran juga gue males. Apa poinnya? Apa tujuannya? Nanti aja 2028 kita mulai banjir lagi. masuk rumahnya Kalau sekarang kayaknya. capek. Ngapain belain junjungan politisi? Alah. Jakarta banjir rob, Jakarta digadang-gadang mau tenggelam. Lah rasa kaget to, cok. Lah wingi arep dibangun ke Giant Seawall karo Pak Jokowi we. Kok demo sampai bersilit-silit. Wingi RKW pas debat yo ngomong arep bangun Giant Seawall to. Iku untuk mengatasi bencana rob ngono kuwi. Malah kowe malah pilih karo pemain sinetron. Lah engko lak ya dibeli itu wong pemain sinetron kan isone meng mblituki ngono to. Hah? Percaya ora? Kowe nek milih kuwi pemimpin kuwi sing iso kerja, aja sing pandai acting. Kapokmu kapan? Silahkan menikmati. Berdoa saja semoga banjirnya balik lagi ke laut. Mak pleketas. Jadi bukan mau membela sebelah ataupun membela yang lain ya itu kan. Jadi ini saatnya Jakarta betul-betul memikirkan masa depannya guys, karena ekonomi ada di sana guys. Coba perhatikan, pusat industri ada di sana guys. Jadi apapun itu tempat pembongkaran barang ekspor impor ada juga di sana. Seperti Tanjung Priok misalnya. Di sana kapal-kapal besar nyandar guys. Jadi pembongkaran bakalan terhambat gitu. Maka kalau sudah terhambat, aktivitas ekonomi juga bakalan terhambat. Kemana uang? Uang kena habis guys. Jadi ya sebelum terlambat terlalu jauh ya, mending
gubernur terpilih nih, terutama Pak Rano Karno dan juga Pramono Anung, baiknya ya koordinasi segera sama pemerintah pusat. Jangan memelas-melas yang nggak jelas lah. Sudah harus tanggap lebih cepat sekarang guys, karena Jakarta, bukan hanya Jakarta yang mendapatkan efek buruk terhadap banjirop ini. Semua wilayah mungkin bisa jadi kalau ini terjadi selama bertahun-tahun dan Giant Seawall ini nggak dilanjutkan, aduh, nggak bisa dibayangkan. Kebayang guys, setengah dari Pulau Jawa akan berisi air total. Jadi teman-teman silahkan komentar saja video ini, bagaimana tanggapan kalian, silahkan.